Nah, ada satu hadis Bapak Ibu yang berkaitan dengan itu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Abu Daud, di mana Rasulullah bersabda di dalam hadis ini, "Innallaha yab'atsu min hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujadidu laha dinar." Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku setiap 100 tahun sekali seseorang yujadidu dinah, yang akan memperbaiki agamanya. Jadi ketika Islam carut marut dan bias abu-abu karena banyaknya paham-paham sesat di dalamnya, ada Syiah, ada Ahmadiyah, ada Qas di dalamnya, Kristen Ortodoks Suriah yang sekarang baru-baru ini muncul lagi. Bahkan ada Islam Nusantara yang sekarang makin dikuatkan, yang sekarang sudah mulai merambah ke peraturan di tanah air kita. Itu akan dibersihkan dari Islam yang sesungguhnya. Maka pada saat itu kita akan mendapati Islam yang sesungguhnya di zaman Rasulullah dan para sahabat seperti apa akan ada pada saat itu. Jadi Islam akan memimpin dunia, Islam akan bersih dari paham sesat sehingga kita tahu inilah Islam yang benar. Maka pada saat itu tidak ada lagi perpecahan di dalam tubuh umat Islam. Yang ketiga, Islam akan menciptakan kedamaian dan ketentraman. Yamlul arda adlan wa qistan kama muliyat zulman wa jawran. Pemimpin Islam ini akan menebarkan kedamaian, keselamatan dan ketentraman seluruh dunia, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, kezoliman, kecurangan, tipu daya dan tipu muslihat. Islam dunia akan aman sejahtera. Saking amannya, satara annal walada tata'ammal bil hayah. Engkau akan menyaksikan anak-anak kecil mereka bermain-main dengan seekor ular karena Allah mencabut sifat buas dari binatang-binatang buas di muka bumi ini. Bahkan engkau akan melihat, kata Rasulullah, seekor rusa akan bermain-main dengan serigala dan harimau tanpa rasa takut untuk diterkam. Saking aman dan sejahteranya. Itu akan terjadi setiap 100 tahun satu kali. Yakin Bapak Ibu? Hadisnya sahih Bapak Ibu. Perlu saya perlihatkan hadisnya Bapak Ibu? Baik, hadisnya saya lupa lagi sebentar. Iya nih bagus. Nah ini hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yab'atsu min hadhil ummah." Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini ala ra'si kulli mi'ati sanah, setiap 100 tahun sekali, seseorang yujadidu dinha, yang akan memperbarui Islam agamanya ini dan akan membuat Islam menguasai dunia. 100 tahun sekali Bapak Ibu. Abad kejayaan Islam sebelum kita siapa Bapak Ibu sekalian? Turki Utsmani. Kalau saya katakan Turki Utsmani, sepakat tidak Bapak Ibu? Sepakat Turki Utsmani ya? Dan Turki berakhir di tahun berapa Bapak Ibu sekalian? Turki berakhir di 1924. Artinya, berakhirnya Turki menunjukkan bahwa umat Islam sempat memimpin 3 periode. Dari 5 periode yang disebutkan Rasulullah tentang kepemimpinan umat Islam dan periode kepemimpinan umat manusia di muka bumi, 3 periode dipimpin oleh kaum muslimin. Periode pertama dipimpin oleh Rasulullah selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah, kata Rasulullah. Kemudian muncullah kehilafahan yang mengikuti jejak kenabian. Dan kehilafahan ini, kata Rasulullah, dibatasi 30 tahun. Al-khilafatu fi ummati salasuna sanah. Kehilafahan di masa umatku hanya 30 tahun saja. Summa mulkun ba'da dzalik, kemudian kerajaan sesudah itu. Kemudian muncullah mulkan adham, kerajaan yang menggigit. Nah, di sini terjadi distorsi sistem kepemimpinan umat Islam atas dunia. Kalau tadinya khilafah berubah menjadi mulkan. Terjadi perubahan dari khilafah menjadi mulkan. Walaupun bentuknya mulkan, kerajaan, tapi mereka masih berpegang kepada Quran dan hadis. Ya, mulkannya mulkan haram. Adhan itu artinya menggigit dengan geraham. Adha ya'udu addan, menggigit dengan geraham. Artinya sistem kepemimpinannya monarki hereditas. Kekuasaan berganti secara dinasti. Dari ayah turun kepada anak, dari anak turun kepada cucu, dari cucu turun kepada
Cicit. Hafal tidak? Dari cicit turun kepada buyut, dari buyut turun kepada bao, dari bao turun kepada udeg-udeg, dari udeg-udeg turun kepada janggawareng, dari janggawareng turun kepada kait siwur, dari kait siwur turun kepada pancakaki, dari pancakaki turun kepada Pancasila. Terakhir Pancasila. Sekarang Pancasila kan? Walaupun bukan korban, tapi mereka masih berpegang pada Quran dan Sunnah. Allah berkahi mereka 1262 tahun. Maka tercatat dalam sejarah 1315 tahun Islam memimpin dunia, Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Ini fakta sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Ajarkan pada putra-putri kita. Kenalkan mereka agar bangga menjadi muslim. Kalau nenek moyang mereka pernah berkuasa di muka bumi. Betul? Allahu Akbar. Bapak Ibu, dan kita coba bandingkan periode ketika umat Islam memimpin dunia, kondisinya ketika Barat sekarang memimpin dunia, periode keempat. Di 3 periode ini Bapak Ibu, ada tidak orang Islam membantai satu negara, genosid dilakukan oleh kaum muslimin? Ada tidak? Tidak ada. Terjadi tidak perang dunia di 3 periode ini? Tidak. Hari ini kita berada di fase yang keempat Bapak Ibu, fase Mulkan Jabariyah. Fase di mana negara dunia dipimpin oleh bangsa-bangsa adidaya yang diktator, kejam, main bantai jika tidak sejalan dengan mereka, merampas kekayaan bangsa lain. Hari ini kita berada di fase di mana Barat memimpin dunia. Ketika itu Inggris memimpin sekutu, mereka bersatu menghancurkan Turki Utsmani dengan politik belah bambu. Media yang mereka punya menggembar-gemborkan keburukan Sultan Abdul Hamid yang soleh. Disebutkan raja yang diktator, kejam, sukanya main wanita, berlumuran darah kaum muslimin, rakyatnya. Di saat yang sama, seorang munafik sekuler bernama Mustafa Kemal diangkat. Politik belah bambu. Dan itu berhasil. Bahkan bangsa Arab dibikin takluk kepada agen mereka. Lawrence of Arabia, seseorang yang hafal Quran 30 juz ya. Ini orientalisnya Eropa, Pak. Lawrence of Arabia, yang hafal 30 juz, hafal ribuan hadis, membuat takluk ulama-ulama di Jeddah. Bukan yang melindungi Turki Utsmani, tapi Saudi Arabia waktu itu Nejed mengirimkan pasukan untuk membantu Inggris demi mendapatkan referendum memerdekakan diri dari Turki, dibantu oleh Inggris, Bapak Ibu. Saya menolak lupa sejarah berdirinya negara ini dibantu oleh Inggris. Silakan Bapak Ibu, kita jujur buka sejarah yang ada yang terjadi. Ternyata dikirimkan pasukan untuk membantu Inggris menghancurkan Turki Utsmani. Maka Turki pun hancur. Pada saat itu Inggris memimpin dunia. Dimulai dari 1924 sampai hari ini. Bapak Ibu, hari ini mereka memimpin dunia di fase keempat. Belum genap 100 tahun Bapak Ibu, betul? Dari 1924 sampai hari ini berapa tahun mereka memimpin dunia? 95, betul? 95 tahun, betul ya? Bagaimana kondisi dunia hari ini? Bandingkan dengan 13 abad umat Islam memimpin dunia. Lebih baik mana Pak? Lebih baik umat Islam kan memimpin dunia. Jadi siapa sebetulnya yang layak memimpin dunia, pantas memimpin dunia Pak? Umat Islam. Tidak bersemangat Pak? Ini kayak yang pesimis ini Pak. Gimana ya? Ini bisa wakil bangkit? Baik, pertanyaannya Bapak Saudara, ya, berapa lama ini akan berakhir? Tadi hadisnya kita dapatkan kan, bahwa setiap 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat, umat Islam akan memimpin dunia. Tinggal kita tambah aja 100 makanya. Berarti di sini berapa? 2020. Hari ini kita berada di 2019. Berarti tersisa berapa tahun lagi? Ini 4 tahun lagi, 1 periode lagi. Tersisa 1 periode lagi bagi kita untuk memasuki fase khilafah alami haji. Bapak Ibu ingat, di fase ini Dajjal sudah tidak ada. Kalau betul ini 2024 sebagaimana hitung-hitungan kita, maaf ya Mas Gila. Sini nggak Bapak? Ya. Kalau betul itu
hitung-hitungan kita 2024 Islam akan bangkit. Berarti di sini Dajjal sudah mati, Pak. Karena fase yang kelima adalah kemenangan Islam seluruh dunia. Ya. Dajjal mati di sini. Iblis dan setan tidak bisa lagi menyesatkan orang Islam. Karena iman mereka sudah dipatri dengan kehadiran Isa bin Maryam. Berarti Isa hadir di sini. Apakah Nabi Isa akan turun 5 tahun lagi? Kita hitung ya. Bapak Ibu, kita hanya memprediksi saja. Benar tidaknya? Iya benar. Cuma kapannya hanya Allah yang tahu. Kita mencoba melakukan pendekatan berdasarkan hadis dan kita konversikan kepada fakta yang kita alami. Betul? Baik. Bapak Ibu rahmati Allah, berarti di fase inilah, di 5 tahun inilah akan terjadi peristiwa-peristiwa besar bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan sudah siap menghadapinya. Di 5 tahun ini saya potong menjadi 3 tahun, Pak. Kenapa saya potong menjadi 3 tahun? Rasulullah SAW mengatakan, Inna qabla khurujid Dajjal, sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal, salasu sanawat syidad, akan ada 3 tahun tersulit bagi kalian tinggal di muka bumi. Sekali lagi Bapak Ibu, ini hadis dari Sauban juga kalau tidak salah. Rasulullah SAW bersabda, Inna qabla khurujid Dajjal, sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal, salasu sanawat syidad, akan muncul 3 tahun tersulit bagi kalian tinggal di muka bumi. Fiha jau'un syadid, di 3 tahun ini akan terjadi kelaparan yang sangat, Bapak Ibu. Kita akan dilanda kekeringan selama 3 tahun. Ya'murullahu bis sanatil ula antah bis as-sama antah bisa sudusa matria. Allah perintahkan kepada langit untuk menahan sepertiga airnya. Maka sepertiga air hujan tidak turun selama 1 tahun, Pak. Kekeringan mulai melanda seantero negeri di dunia. Wa ya'murul ardu an tahbisa sulusana nabatiha, dan Allah perintahkan pada bumi untuk menahan sepertiga tanamannya, maka tidak tumbuh sepertiga tanaman selama 1 tahun. Kekeringan mulai melanda negara-negara di dunia. Di tahun yang kedua, Allah perintahkan langit menahan 2/3 airnya dan bumi menahan 2/3 tanamannya. Maka selama 1 tahun 2/3 hujan tidak turun, tanaman tidak tumbuh. Terbayang bagaimana kelaparan mulai meluas di muka bumi dan satu persatu manusia mati karena kelaparan. Dan di tahun ketiga kata Rasulullah, ya'murullahu as-sama an tahbisa kullal matara indaha. Allah perintahkan kepada langit untuk menahan semua airnya. Fala tuqtira qutratun minas sama fi tilka sanah. Maka tidak ada setetes air pun turun dari langit selama 1 tahun. Wala tunbitu min khudra'in fil ard, dan tidak tumbuh satu tanaman pun, Pak. Tidak terbayang bagaimana keringnya dunia. Pada saat itu manusia tidak ada lagi yang bisa saling menyelamatkan diri. Harapan mereka hanyalah kepada Allah Tuhan yang sesungguhnya. Di tahun inilah Bapak Ibu Dajjal akan muncul. Di tahun ketiga inilah Dajjal muncul, di saat manusia berharap langsung kepada Tuhannya. Ya'ti qauman katsirun minhum matu bisababi hadal ju'. Sebentar. Baik. Ya, Dajjal datang di tahun ini. Ketika tidak ada hujan selama setahun 1 tetes pun. Ketika dunia tidaklah, bumi tidak lagi menumbuhkan 1 tanaman pun. Yati qauman katsirun minhum matu bisababi hadal ju'. Dajjal datang pada satu kaum yang mati karena kelaparan. Kepada mereka Dajjal bertanya, "Matabguna min rabbikum?" Apa yang kalian harapkan dari Tuhan kalian? Nahtaju ta'aman ayanzila minas sama. Kami berharap Tuhan menurunkan makanan dari langit.
Banyak lihat saudara kami mati karena kelaparan. Itu adalah kuburan saudara-saudara kami, mereka mati karena kelaparan. Inilah kami yang tersisa dari negeri ini. Lalu Dajjal berkata kepada mereka, in astati an u'atikum tu'aman ma ta'tini bihadas sabab. Jika aku bisa memberikan makanan kepada kalian, apa yang akan kembali kalian berikan pada saya dengan makanan ini? Jika engkau bisa memberikan makanan kepada kami, kami akan sujud menyembahmu sebagai Tuhan kami. Maka Dajjal mengatakan pada mereka, mana pundi-pundi makanan kalian? Maka dengan serta-merta mereka mengeluarkan tempat makanan mereka. Lalu Dajjal menggerakkan tangannya di atas tempat-tempat itu, maka dengan sewaktu singkat muncullah makanan di sana. Lalu mereka pun sujud kepada Dajjal, dan kebanyakan dari mereka adalah perempuan, Bapak Ibu. Yang paling banyak sujud kepada Dajjal saat itu adalah perempuan. Ya. Kemudian Dajjal datang pada satu kaum yang mereka kering, padahal dulu negeri mereka adalah hijau luar biasa. Lalu Dajjal bertanya pada mereka, kaifa halukum antum alan? Bagaimana kondisi kalian sekarang ini? Anda bisa melihat negeri kami kering kerontang, padahal negeri inilah terkenal sebagai negeri paling subur, paling hijau di dunia. Apakah itu Indonesia? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Lalu Dajjal berkata, andaikan aku bisa membuat negeri kalian hijau kembali dan menurunkan air dari langit, apa yang akan kalian lakukan untukku? Apa kata mereka? Intastati antunajilal ma' minas sama nasjudu laka rabbana. Jika engkau bisa menurunkan hujan dari langit dan membuat negeri kami hijau kembali, kami akan sujud menyembahmu. Maka Dajjal mengangkat kedua tangannya. Dia mengumpulkan awan hitam, Bapak Ibu, di langit. Lalu dia berkata kepada langit, ya sama, ya sahab, anzil kula matara indaki. Hai langit, hai awan, turunkan airmu. Maka hujan deras mengguyur kampung tadi. Lalu Dajjal menggerakkan tangannya, maka bermuncullah tanaman dalam waktu singkat dengan kemampuan sihirnya. Maka sujudlah mereka kepada Dajjal menyembahnya, dan kebanyakan adalah kaum wanita. Kok usah dari tadi kaum wanita terus, laki-lakinya kemana? Laki-lakinya banyak yang meninggal, Bu, karena peperangan demi peperangan. Karena di fase 5 tahun ini terjadi perang besar, Bapak Ibu. Perang besar yang dimaksud ada dua. Satu, perang Armageddon. Ini saya berbeda pendapat dengan Ustaz Zulkifli Ali, tapi tetap kami tetap bersama dalam menyampaikan hadis akhir zaman. Dalam persepsi kami, Armageddon itu berbeda dengan Malhamah. Apa bedanya? Armageddon ini masih menggunakan teknologi. Perang nuklir masih terjadi, nuklir digunakan di sini. Adapun Malhamatul Kubra itu sudah tidak ada teknologi. Ya, karena teknologi sudah hilang dari muka bumi, Bapak Ibu. Di mana perang saat ini hanya menggunakan kemampuan fisik. Ya, kemampuan fisik. Kita umat Islam akan berperang menggunakan pedang, tombak, kuda, panah, apalagi, Pak? Yang manual begitulah. Ya. Pisau dapur, apalagi garpu sama sendok mungkin ya. Teknologi sudah tidak ada. Nah, berbeda karena di sini ada satu peristiwa di mana bumi akan kehilangan semua energinya. Baik Bapak Ibu, apakah saya harus membahas ini? Bahas saja. Ini menyimpang dari tema tidak? Sedikit. Mau dibahas ini Bapak Ibu? Baik, kita bahas ya. Tentang perang ini saya pernah bertemu dengan seseorang pengamat politik dan dia membuat simulasi belajar dari Perang Dunia Kedua. Bapak Ibu ingat, saya mencoba memproyeksikan hadis Rasulullah yang saya baca kepada fakta kekinian tentang peluang-peluang apa yang akan terjadi. Ini bukan spekulasi tapi hanya pengamatan belaka. Rasulullah SAW menyebutkan, la ta'tina sa'atu, kiamat tidak akan datang kepada kita hatta tuqatilu qauman, sehingga kalian akan berperang dengan satu kaum. Ciri-ciri mereka sigorul ayun, mata mereka sipit, juluduhum ahmar, kulit mereka merah, zumfal unuf, hidung mereka pesek, wa wujuhum kal majanil mutraqah, wajah mereka lebar seperti tameng. Kira-kira bangsa mana Bapak Ibu?
bangsa mereka sudah datang ke Indonesia kan? Mereka punya satu program internasional untuk membangun Cina Raya menguasai dunia. Sebagaimana ambisi Mao Zedong dulu Bapak Ibu. Sekarang Xi Jinping ingin mewujudkan apa yang menjadi ambisi Mao Zedong dulu. Apa? Cina Raya. Lewat proyek OBOR. One Belt, One Road. Bermula dari Afrika, berakhir di Asia, Indonesia. Bapak Ibu, negara sekelas Nigeria, Angola, Uganda sekarang jatuh ke tangan Cina. Tambang-tambang yang ada di Afrika sekarang sudah jatuh di tangan Cina. Angola sekarang mata uangnya yuan Bapak Ibu. Dan tidak ada satupun masjid dari ratusan masjid yang masih bertahan ada di Angola. Dihancurkan semua. Dan umat Islam Angola diperintahkan untuk murtad. Tidak murtad keluar dari Angola, memaksakan diri tinggal di Angola, akan dihabisi. Maka nasib Muslim Afrika sekarang sudah mengalami apa yang khawatir akan terjadi di Indonesia. Mau lihat apa yang terjadi di Afrika sana? Dan saya yakin ada Cina peran di sana. Kuat melihatnya Pak? Kuat melihatnya? Baik, saya perlihatkan Bapak Ibu. Saya tidak berbicara tanpa fakta Pak. Faktanya saya simpan di sini. Apakah saya berbohong? Apakah saya menyebar hoaks atau fitnah? Itu tuduhan saja Pak, yang ingin membungkam saya Pak. Siapa yang berperan di sana Bapak Ibu? Tadi ada satu berita tapi saya tidak bisa memberitakannya. Dan ini terkait dengan Indonesia, ada hubungannya dengan Afrika. 300 konglomerat mereka berkumpul di Angola dan siap untuk memperebutkan siapa yang berhak memiliki Angola. 300 konglomerat itu diantaranya adalah pemilik media di Indonesia. Ini fakta yang kita tidak tahu. Kita dibungkam tidak tahu. Padahal ini adalah nasib saudara-saudara kita kaum muslimin. Bukankah kita satu tubuh kata Rasulullah? Al-muslimuna lil muslimina kal jasadil wahid. Seorang muslim dengan muslim lain itu satu tubuh. Idza saka udwan tadasairul jasadi bil huma wal asal. Jika satu bagian tubuh terluka, kita menyebar merasakan sakit seluruh badan kita. Walaupun yang terluka kaki, tapi kita pun merasakan demamnya. Itulah kita umat Islam. Adakah kita merasa sakit ketika saudara-saudara kita dibantai di sana? Begini Pak, kalau kita umat Islam tidak bersatu dan tidak punya pemimpin sentral. Betul apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Al-haqqu bila nizam yaglibuhul batilu bin nizam. Kebenaran yang tidak terstruktur, kebenaran yang tidak terpimpin akan dikalahkan oleh kebatilan yang terstruktur. Kita mayoritas, mereka sedikit, tapi kita kalah karena kita tidak terorganisir. Strategi mereka divide, dipecah belah, et impera, lalu dikuasai. Ini strategi mereka menghancurkan Islam sejak Turki Utsmani. Walaupun umat Islam menguasai 2/3 dunia, dipecah-pecah kayak kue lapis. Mesir diberikan pada Inggris, Afrika Prancis, Palestina, Jordan Inggris, Suriah, Libanon Prancis, Aljazair Prancis, Irak Inggris, Afghanistan Rusia, ya, Malaysia Inggris, India Inggris, Indonesia Belanda. Dipecah-pecah kita kayak kue lapis Bapak Ibu. Itulah nasib umat Islam ketika mereka meninggalkan Quran dan Sunnah. Nasibnya seperti itu. Baik Eropa pun sama Pak. Obor telah merambah ke Eropa. Amerika adalah negara yang nyaris akan menjadi negara pertama dengan hutang terbesar ke Cina. Namun ternyata ada satu negara yang merangsek menyusul Amerika untuk menjadi negara penghutang terbesar kepada Cina. Siapa? Dan sekarang sudah merambah ke Asia. Dan kunci untuk kemenangan Cina di Asia adalah Indonesia Pak. Amerika, Prancis, Inggris tidak mau itu terjadi. Maka mereka mengirimkan angkatan militer mereka ke Selat Malaka, ke Aceh Pak. Ada yang dapat informasi kalau angkatan militer mereka sedang berada di Aceh Pak. Tujuannya apa? Menguasai Selat Malaka agar tidak jatuh ke Cina. Karena kalau Cina menguasai Selat Malaka, sudah Pak, dunia ada dalam genggaman Cina. Terbukti apa yang Rasul sabdakan, kiamat tidak akan datang kepada kalian sampai kalian berperang dengan satu kaum sigorul ayun, mata mereka sipit, juluduhum ahmar, kulit mereka merah, zumfal unuf, hidung mereka pesek. Maksudnya kita Pak,
Kalau Rasulullah kan mancung, kita disebutnya pesek sama Rasulullah. Kan orang Cina sekarang hidungnya hampir sama dengan kita kan. Ya. Dan wajah mereka lebar seperti tameng. Artinya bangsa kita akan menjadi tempat di mana terjadinya perang dunia ketiga, Asia Pasifik. Ini yang akan memicu kebangkitan umat Islam Indonesia, Pak. Ketika itu semua hadir di tanah Indonesia. Bapak hormati Allah, jangan khawatir. Saya mendengar saudara-saudara kami yang di Timur Tengah sana mengatakan, ya Indonesia, in tahdusul ma'rakah fi biladikum fangtaziru hudurana. Hai Muslim Indonesia, jika perang terjadi di negara kalian, maka kami mujahidin dunia akan datang menempat kalian. Insyaallah Bapak Ibu. Saya tidak mendengar dari orang lain, saya mendengar sendiri Bapak Ibu. Ya. Ini Indonesia. Apakah ini akan menjadi peluang di mana Indonesia akan bangkit memimpin dunia? Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya berharap itu. Ya, apakah Rasulullah pernah menyebutkan Indonesia? Rasulullah tidak pernah menyebut Indonesia, tapi Rasulullah pernah menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Ya, pernah mendengar hadis merah putih, Pak? Belum. Mohon maaf ini saya ulang-ulang Bapak Ibu ya, untuk menyemangati teman-teman, terutama para pemuda. Ada sebuah hadis Anna Sauban hadasahu, bahwasanya Sauban bercerita annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Bapak Ibu, bumi yang tadinya bulat dibikin datar sehingga Rasulullah melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Berarti bumi ini datar apa bulat? Sekali lagi Rasulullah mengatakan, inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masyariqah wa maghribah, sehingga kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Berarti bumi sebelumnya bulat apa datar? Bulat. Mana yang benar, bulat apa datar? Bulat. Sepakat bulat? Ada flat earth society di sini? Tidak ada. Ya. Hatta ra'aitu masyariqah wa maghribah, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzaini, dan Allah memberikan dua pusaka kepadaku. Al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati, dan sesungguhnya umatku, saya belughu mulkuha, kembali di akhir zaman akan menguasai, akan sampai kekuasaannya mazawaliya minha, dari barat hingga, dari timur hingga ke barat dunia. Artinya Bapak Ibu, insyaallah umat Islam akan kembali memimpin dunia dari timur hingga ke barat. Dan Rasulullah menyebutkan kebangkitan Islam dari timur hingga ke barat ini terkait dengan dua pusaka. Gini apa gini Pak? Duanya Pak? Sama aja Pak ya? Sama aja ya. Dua pusaka, pusaka merah dan pusaka putih. Saya penasaran, ingin tahu bagaimana pendapat para ulama Timur Tengah terkait dengan ini. Ini Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi, beliau adalah ketua MUI-nya Palestina, ketua Rabitah Ulama Palestina. Sehabis sholat subuh berjamaah, saya keluar dari pintu yang sama, ternyata beliau masih ingat sama saya ketika saya belajar tentang sejarah Palestina pada beliau. Ini dosen saya, Pak. Oh, kok kamu ada di sini? Saya pimpin jamaah umrah, Syekh. Ya, nah saya ini pernah saya tanya tentang pandangan beliau terkait dengan hadis merah putih. Ahunaka mu'alaqah baina hadal hadis bi biladina. Apakah ada keterkaitan antara hadis ini dengan negara kami? Li'anna liwana al-ahmar wal abyad. Karena bendera kami merah putih, Syekh. Apakah merah putih itu kami Indonesia? Apa kata beliau? Lima tatakulu kadalik. Kamu bisa ngomong gitu. Tapi di ceramahnya apa kata beliau? La na'takid himmatana li tahdilil al-Quds wa Palestin ala yadil Arabin wala ala Gharbin wala bi ittihadihim, lakinnana na'takid anna nusratan min Allah satahduru ala yadaykum ya Indonesia. Paham Pak? Itu kata beliau. Kami tidak berharap
merdekanya Palestina dan kembalinya Al-Quds kepada kaum muslimin, kepada Arab dan tidak pula kepada PBB dan Barat dan PBB-nya. Tapi kami yakin pertolongan Allah akan datang melalui tangan kalian, hai Indonesia. Allahu Akbar. Ini Bapak Ibu, peluang kita. Ingat, ini harapan mereka. Jangan kita sia-siakan. Panasnya geopolitik kita hari ini adalah fit and proper test dari Allah. Uji kelayakan diri Allah untuk kita. Layakkah kita memimpin dunia? Apa jawaban kita? Sambut dengan kepala tangan kita Bapak Ibu. Layakkah kita memimpin dunia? Takbir. Baik. Mas, saya sudah lantang jadi batuk, Mas. Yang kedua, kalau tadi setelah sholat subuh, sholat asar ternyata kami diimami oleh Syekh Yusuf Abu Sunainah. Ini Syekh Yusuf, dai akhir zaman. Dan kita berada di pesantren Madrasah Sufah yang dulu dibangun oleh dua sahabat besar, Shaddad bin Aus dan Ubadah bin Samit, yang makamnya ada di balik, di samping pesantren ini. Inilah dua sahabat Rasulullah yang mengajarkan, yang menciptakan para penghafal Quran. Di sini kami audiensi dengan beliau. Ini penterjemah yang kita, tour leader yang kita pilih. Bapak Ibu, selesai pertemuan ini saya bertanya pada beliau pendapat beliau tentang merah putih dalam hadis Rasulullah tadi. Beliau mengatakan kami tanya pandangan beliau tentang Indonesia, tentang merah putih itu. Apakah ada kaitannya dengan Indonesia? Beliau menjawab, "Hunaka katsirun min ma'ani hadzal hadis." Di sana ada banyak arti dari merah putih dalam hadis ini. Lakinna a'taqid ihda minhunna anta ya Indonesia, antum ya Indonesia. Ada banyak arti dari merah putih dalam hadis ini. Tapi saya yakin salah satu dari arti merah putih ini adalah kalian Indonesia. Bapak Ibu, ini orang kedua yang berbicara begitu. Kemudian yang ketiga, ini Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, Wakil Ketua Rabitah Ulama Palestin. Beliau matanya menjadi buta karena setiap hari disiksa oleh Israel ketika di penjara. Beliau pernah datang dan mengimami kami sholat tarawih di Jogokarian, Mbak. Ya. Kepada beliau kita bertanya juga tentang hadis merah putih ini. Apa tanggapan beliau? Ala kulli biladil muslimin alladzina yaqbaluna al-islam dinahum. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, antum ya Indonesia lam yahtarakumullah liqiyami hadzal din. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan dunia. Turki sudah, Mesir sudah, Afrika sudah, Arab Komo sudah. Ya, Eropa dulu ada Andalusia. Mana yang belum? Indonesia, Pak, yang belum. Apakah ini syarat Islam Indonesia akan bangkit? Saya yakin, Bapak Ibu. Kapan? Satu periode lagi, misalnya. Dan baik, artinya di 5 tahun ini kita akan mengalami masa-masa sulit, Bapak Ibu. Bukan hanya sulitnya kita untuk survive menghadapi dahsyatnya, kerasnya alam saat itu, tapi kita juga akan menghadapi panasnya geopolitik, terutama dua perang besar, Armageddon dan Malhamatul Kubra. Terkait dengan Armageddon, Rasulullah tidak pernah menyebutkan Armageddon, tetapi Rasulullah pernah menyebutkan perang Ahzab, di mana dalam perang Ahzab ini Barat bersekutu semua membentuk 80 persekutuan manusia, bangsa. Hum yataharrakuna tahta samanina royah. Mereka akan bergerak di bawah 80 bendera, artinya 80 negara. Walikuli royatin, dan setiap bendera membawahi 12.000 pasukan. Isna asyara alaf junudan. Artinya ada 1 juta barat, pasukan barat Eropa, multinasional Eropa akan menyerang umat Islam. Di mana? Di Suriah. Kenapa harus di Suriah? Skenarionya begitu, Bapak Ibu. Jadi pada saat itu Turki akan jatuh ke tangan Eropa.
dan umat Islam akan berhadapan dengan mereka. Tapi itu malhamatul kubra. Sebelumnya ada yang Rasulullah sebutkan Al-Ahzab, yaitu perang nuklir. Nah, dalam perang nuklir ini umat Islam masih bersatu dengan barat. Wa antum satastasrikuna bi Bani Asfar. Kalian akan bersekutu dengan Bani Rum, Bani Asfar yang berkulit bule. Tuqatiluna aduwwan min waraikum, merangi musuh yang ada di belakang mereka. Asumsi kami, para ahli hadis mengatakan itu yang dimaksud adalah Persia, Iran, Israel, dan Rusia, Pak. Musuh di belakang umat Islam ketika bersatu dengan kaum muslimin. Lupakah kita, Raja Salman sudah menyerukan agar negara-negara Arab bergabung dengan NATO untuk memerangi Iran. Lalu dijawab oleh Iran, kami tidak takut akan berhadapan dengan mereka. Pernah mendengar berita itu, Pak? Ini ada di Kiblat.net, Bapak Ibu sekalian. Silakan, atau di dalam Republika atau Remol ya, Republika Online. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, bagaimana gambaran perangnya? Ini saya pernah bertemu dengan seseorang yang mengamati ini, lalu dia memberikan sebuah gambaran tentang peperangan ini. Sudah jam 9:30 ya Bapak Ibu ya? Aduh, tidak terasa. Baik, selesai aja Bapak Ibu. Gimana nih Bapak Ibu, saya nggak terasa ini. Baik, nanti saya tutup dengan Malhamatul Kubra, Pak ya. 2 film boleh? 2 film ya. Bu, boleh Bu 2 film Bu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kami untuk membuat video ini, dan tidak lupa mari kita mengucapkan salam hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya merupakan sebuah pandangan yang kemudian kita komparasikan antara fakta Perang Dunia Kedua dengan geopolitik hari ini, fakta geopolitik hari ini, dan menghasilkan pengamatan seperti ini Bapak Ibu. Perang Dunia Ketiga, asumsi kami ini adalah perang dengan isu ekonomi dunia yang dimana Cina mendominasi ekonominya, menyeret kapitalisme sehingga tidak berarti apapun di hadapan Cina. Ya. Ini adalah agenda Zionis Yahudi dengan gerakan mereka The New World Order atau tatanan dunia baru untuk menyambut Perang Dunia Ketiga. Jangan salah Bapak Ibu, WTC dihancurkan itu rekayasa mereka. Ya, 1 dari 4, tidak ada satupun dari 2.000 orang Yahudi yang keluar masuk WTC, tidak ada yang menjadi korban. Karena mereka sudah diberitahu jangan masuk pada hari itu karena akan ada penghancuran WTC. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Dan ini 3 jenderal, 3 orang penting yang sempat memberikan pandangan pernyataan untuk mendukung agenda Zionis dalam The New World Order mereka. Ini pandangan mereka. In every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. Je vais vous dire quelque chose. J'étais il y a 2 ans à peu près, avant que des hostilités commencent, à préparer l'invasion des rebelles en Syrie. Et on m'a même demandé à moi, si vous préférez, j'étais à Srebrenica. Ya, dan ini adalah fakta geopolitik Perang Dunia Kedua. Pertama, tren ekonomi dunia ya di 5 tahun terakhir ini mengarah kepada bentuk yang tidak konstruktif, di mana dominasi negara-negara adidaya baik dari blok barat Amerika yang kemudian di blok timur Cina 1 langkah lebih maju dari Rusia.
Ya, itu mulai terlihat. Kemudian juga fakta geografis Sungai Efrat mengering yang disampaikan oleh Rasulullah akan muncul gunung emas dari sungai. Walaupun musibah itu kami telah keluarga sehingga ngaturakan matur nuwun sangat atas rawuh panjenengan sedaya untuk menika panggenan para bapak para sedaya khusus rawuh menika wonten sanes khusus menika bantuan para doa kanthi kita terima khusus sareng-sareng mau surat yasin tahlil sehingga panjenenganipun kajaranipun dipun haturaken dhateng sedaya lan pun ingkang sampun sumare wonten alam kubur para kerja dan dipunkusaken dhateng panjenenganipun almarhum Bapak Sairan ingkang kirang langkung netepi setunggal atus dinten. Pramila kanthi sedonga kula panjenengan lumantar surat yasin tahlil mugi almarhum almarhumah keluarga saking Ibu Kartini wonten alam kubur tetep paringi hikmat kubur tetapi amal saya dipun ngapunten amal awalipun sehingga wonten ing kiamat tansah sabar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lajengipun kawula menawi wakil wonten pangapunten ingkang sampun berkata kehormatan Bapak Kemawon ingkang kirang-kirang teman-teman panjenengan kawula minangka wakilipun nyuwun pangapunten ingkang sampun berkata mau surat yasin pondok kita sarengan mau surat yasin sarengan ada rukun majengaken tahlil panjenenganipun kata sujud sampuripun pondok kita juga sarengan nganti wasat Al-Fatihah mugia acara punika disambut lancar maslahat sesajen kula panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah disambut sedaya rasa surat yasin tahlil almarhum keluarga saking Ibu Kartini khususipun menika almarhum Bapak Sairan mengalami kubur kemarin menika kubur kubur atau di amal salihun atau berdoa Allah Subhanahu wa taala. Amin.